Ustadz mengajari pendeta berkhotbah. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Sering bilang umat pilihan Allah, oh ale-ale, misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Saudara dan saya, dan apabila saudara saudara, sebetulnya 5 menit habis karena saudara saya aja. Sebetulnya dia nggak punya bahan khotbah. Saya dulu gitu, Ustaz. Kalau kehabisan bahan khotbah mulai dah. Hale ya. Apabila saudara, yakinlah saudara. Apa orang nggak ada ngomong? Yakinlah, dia telah menyentuh saudara, dan saudara, nya panjangin, biar waktu panjang. Padahal nggak ada bahan khotbah, nggak ada, kartu mati. Ya. Satu yang menjadi pertanyaan saya kepada Ustadz K atau Ustadz Kainama, kalau boleh tahu, Anda pernah berkhotbah di mana sih? Kami ingin tahu aja sih. Bisa nggak sih dibuktikan bahwa Anda itu dulu pernah berkhotbah? Terus begini Pak Ustadz Kainama, jadi apa yang dimaksud dengan khotbah? Jadi khotbah itu itulah yang disebut dengan menyampaikan suara hati Tuhan. Khotbah itu ada macam-macamnya. Paling tidak ada 3 bentuk khotbah: topikal, tekstual, dan ekspositori. Kalau mengenai durasi atau lamanya khotbah itu relatif, itu tergantung dari keperluan apa gitu ya. Jadi khotbah itu tidak selalu harus panjang dan tidak juga selalu harus pendek. Tetapi apakah ada khotbah yang panjang? Ada. Adakah khotbah yang pendek? Ada. Kalau begitu, bagaimanakah cara membuat sebuah khotbah yang baik? Jadi begini Pak Ustadz, bahwa dalam ilmu teologi kita itu mengenal yang namanya homiletika, ilmu berkhotbah. Jadi masing-masing pendeta itu biasanya sudah mengikuti kelas homiletika. Hanya memang mengenai panjangnya khotbah itu disesuaikan dengan situasi keadaan dan bentuk ibadahnya. Ada memang gaya masing-masing orang berkhotbah itu berbeda. Ada yang seperti yang Anda coba simpulkan tadi. Saudara, ada yang seperti itu. Tapi enggak lah kemudian seperti Anda katakan itu, hal-hal seperti itu hanya memperpanjang khotbah, kan begitu. Sekarang kita mau bertanya, apakah Anda tahu bahwa keberhasilan sebuah khotbah itu bukan dilihat dari panjang pendeknya sebuah khotbah. Durasi itu tidak menjadi hal penting atau tujuan utama. Tetapi dalam berkhotbah yang utama itu adalah bagaimana pesan Tuhan atau firman Tuhan itu sampai kepada pendengar atau kepada jemaat. Jadi tidak harus panjang, pendek juga tidak masalah. Yang penting yang disampaikan itu bisa dimengerti, difahami oleh jemaat. Untuk apa khotbah yang panjang tapi tidak mendatangkan pengaruh atau tidak membuat jemaat itu mengerti firman atau tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pengkhotbahnya. Itulah sebabnya seorang pengkhotbah atau pendeta yang ada di mimbar rata-rata itu sudah terbiasa dengan berkhotbah. Jadi biasanya mereka itu sudah tahu lah mengatur khotbah itu panjangnya seperti apa. Kelihatannya Pak Ustadz Kainama, Anda perlu meneliti atau perlu melihat atau mengamati khotbah-khotbah Kristen yang sebenarnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.